Silakan boleh duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh santri yang Ustaz banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara baiat yang rutin setiap hari Sabtu, dan mudah-mudahan dari hari ke hari keimanan kita, ketakwaan kita terus bertambah, karena ini modal kita. Karena satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, akan ada satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak akan selamanya di sini. Kita punya keluarga, kita punya teman, tapi satu waktu kita akan meninggalkan dunia ini sendiri. Hanya amal yang akan membersamai kita. Karena kematian itu adalah nasihat. Kata Nabi, kematian itu adalah nasihat. Ini harus terus hal yang kita ingat. Karena apa? Karena iblis akan membuat kita lupa kepada kematian dan kepada tujuan hidup kita. Kita akan lupa bahwa hidup ini ada maksudnya, ada tujuan yang Allah sudah gariskan bagi kita seluruh manusia. Dan iblis akan membuat kita lupa itu dengan hal-hal duniawi, dengan pencapaian kehidupan yang tidak tahu akan kita capai atau tidak. Kita mungkin punya cita-cita setelah sekolah di sini mau ke sini, mau ke sini, mungkin akan kerja, mungkin apa gitu. Dan kita tidak tahu besok mungkin hari terakhir kita hidup di dunia ini. Kita tidak akan pernah tahu. Hari ini mungkin hari terakhir hidup kita. Kita tidak pernah tahu itu. Tapi yang saya banggakan, hal yang jadi harus menjadi hal yang kita syukuri. Kenikmatan yang paling besar dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah keimanan, keislaman. Dari miliaran umat manusia yang hidup saat ini, yang sebagiannya menyembah selain Allah, ada yang menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, ada yang menyembah langit, menyembah bumi, ada yang menyembah manusia. Tapi ada sebagian yang menyembah penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus syukuri itu, karena tidak semua manusia mendapatkan hidayah itu. Allah telah menggariskan bahwa Islam satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna-d-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Jadi kalau santri di sini setelah selesai pesantren masih beranggapan bahwa semua agama benar, berarti belum benar akidahnya. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup hanya berjalan di jalan yang Allah inginkan. Itu artinya berserah diri. Apa yang Allah mau kepada kita akan kita lakukan semaksimal kita.
Dan Allah tidak memaksa jika kita tidak mampu. Tapi selama kita mampu, kita harus memaksakan diri kita semaksimal yang kita mampu. Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Allah mewajibkan kita melaksanakan sholat sambil berdiri, tapi jika kita tidak berdiri, Allah memberi keringanan kita sambil duduk. Ketika kita tidak mampu duduk, Allah memberi keringanan kita berbaring. Ketika tidak bisa bergerak tubuh kita karena misalnya lumpuh, maka boleh dengan isyarat. Jadi dalam syariat ini ada perintah, tapi selalu ada keringanan dalam perintah itu. Ini adalah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Bahkan dalam ayat lain Allah nyatakan, tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa orang yang mencari dari selain Islam dinan, sebagai agama, sebagai jalan hidup, way of life, pegangan hidup, pedoman hidup. Karena ada orang yang mencari dari selain Islam sebagai way of life-nya. Ada yang mengambil filsafat misalnya, ada yang mengambil budaya, kultur yang menjadi cara dia berpikir, cara dia bertindak, yang menjadi landasan dia untuk berkeyakinan hidup. Ada yang tidak mengambil Islam sebagai way of life. Kata Allah apa? Fala yuqbala min, tidak akan diterima selamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang ragu, orang yang rugi. Di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Bahkan ketika ada umat Nasrani atau umat Yahudi yang memegang syariat Nabi Musa alaihissalam, yang memegang syariat Nabi Isa alaihissalam, ketika dia mendengar telah turun seorang Nabi dan Rasul yang membawa agama ajaran terakhir dari Allah, dia wajib beriman kepada Nabi. Jika tidak beriman, maka dia akan masuk neraka. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, man sami'a la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak mendengar seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik Yahudi atau Nasrani, tsumma yamut, kemudian dia meninggal, dia wafat, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa. Jadi jika ada umat Yahudi, umat Nasrani yang sudah tahu dalam kitabnya akan ada Nabi dan Rasul terakhir, dia taat dalam ajaran agamanya, kemudian dia mendengar bahwa ada Rasul dan Nabi terakhir yang sudah diutus, tapi dia memilih untuk tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi terakhir itu berupa syariat terakhir, illa min ashabin nar, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, bahwa hidayah ini adalah mahal adanya. Hidayah ini mahal. Kadang kita merasa biasa-biasa wae, padahal itu mahal pisan. Karena orang yang mendapat hidayah itu berarti dipilih oleh Allah. Tidak sembarangan manusia bisa dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah ini. Allah berfirman, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa orang yang Allah inginkan mendapatkan hidayah, ada ciri-cirinya. Kata Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan membukakan hatinya menerima Islam. Jadi kalau kita punya hati, punya jiwa yang gampang ketika ada orang yang menasihati, langsung kita menerima, menasihati dalam kebaikan, apalagi kebaikan dalam agama, dia cek Allah, dia cek Rasul, dia jauh orang nurut. Itu ada yasrah sadrahul Islam, berarti hati kita tuh dimudahkan untuk menerima Islam. Kalau hati kita dimudahkan menerima Islam, berarti kita salah satu yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah. Faman yurid ayyudillahu, tapi siapa yang Allah kehendaki akan menjadi orang sesat,
yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, akan menjadikan dadanya terasa sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menembus ke langit. Kalau ada orang yang naik ke atas langit, secara ilmu pengetahuan semakin tinggi menjauh dari bumi, ya, oksigen akan semakin menipis. Tahu kan? Ini salah satu mukjizat Al-Quran berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan. Ada di antara saintis, ya, ahli pengetahuan yang masuk Islam tuh membaca ayat ini, karena zaman Nabi tidak ada orang yang ke langit. Maksudnya yang punya teknologi sampai tahu bahwa semakin tinggi, semakin atas, oksigen semakin menipis. Tapi maksudnya ayat ini menerangkan kepada kita bahwa jika orang yang Allah kehendaki untuk sesat, jika dinasehati dengan agama, akan sulit menerima hatinya. Jadi terkenang dengan nasehatan teh. Hati narima we. Saya narimana, nah itu berarti dia tidak dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita punya jiwa yang gampang menerima nasihat, ya, dalam agama, bersyukurlah kepada Allah, berarti kita salah satu hambanya yang dipilih oleh Allah. Dan kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kemudian firman Allah dilanjutkan, seperti itulah Allah memberikan siksaan kepada orang yang tidak beriman. Berarti salah satu siksaan Allah di dunia ini bagi manusia adalah menjauhkannya dari hidayah. Jika kita jauh dari hidayah, enggan menerima hidayah, sebetulnya itu salah satu siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi bukti bahwa hidayah ini mahal, ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi di mana hidayah itu, jalan-jalan hidayah itu terhampar luas, banyak sekali jalan-jalan hidayah, tapi kita memilih jalan yang sesat. Contohnya di zaman Nabi juga sama. Tidak semua manusia di zaman Nabi yang bertemu Nabi, melihat akhlak Nabi, melihat mukjizat, masuk Islam. Seperti paman Nabi, Abu Lahab, dia memilih sesat, memilih jalan kesesatan, padahal dia punya keponakan seorang nabi. Anaknya Nabi Lut memilih sesat, istrinya Nabi Lut memilih sesat, padahal dia punya ayah, punya suami seorang nabi. Putranya Nabi Nuh alaihissalam juga memilih kesesatan, di antaranya sebagian. Jadi tidak heran kalau hari ini banyak dari kalangan keluarga muslim punya ayah muslim, ibunya muslimah, tapi anaknya enggan sholat, enggan melaksanakan kewajiban dalam agama. Susah dikasih tahu, tetap nggak mau tahu, nggak mau belajar. Nah, itu berarti apa? Tadi hidayah itu hanya milik Allah. Dia hanya memilih siapa saja yang di antara hambanya yang akan layak mendapatkan hidayah. Ini harus menjadi evaluasi buat diri kita semua, termasuk Ustaz juga, ya. Karena Allah itu memberikan hidayah itu hanya kepada orang yang layak mendapat hidayah. Dan ini faktornya banyak. Salah satunya adalah karena berbagai perilaku kita sebelumnya. Yang kedua, ketika jalan kesesatan sangat banyak, tapi kita memilih hidayah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah mencontohkan istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah memberikan contoh misil bagi orang beriman dengan istrinya Fir'aun.
Itu qalat rabbi ibnili baitan fil jannah.